selamat malam Jumat, Valkorian. Sekarang gue lagi ada di depan Gua Jepang. Karena kita nggak bisa shoot malam, jadi ini siang-siang. Tapi Gua Jepangnya juga udah lumayan gelap gitu, jadi nggak perlu malam-malam. Dan kita udah ada center juga, jadi yuk kita masuk. Ini di depan baru lorong pertamanya ya Teh. Oh iya Pak. Jadi untuk Gua Jepang ini semuanya memiliki 4 pintu 3 lorong. 3 lorong. Okay. Ya, nah fungsi utamanya ini dulu untuk persembunyian atau untuk benteng pertahanan orang Jepang. Oke. Nah, ini lorong pertama, kita lurus dulu. Oke, ini lorong pertama berarti ya? Iya. Oke, yuk kita lurus. Ini Bapak siapa namanya Pak? Ya nak. Bapak Yana. Oke, thank you Pak. Yuk. Ini ventilasi yang kelihatan dari luar ya Pak? Iya. Oke. Nah, ini ventilasi udaranya tembus Teh keluar. Oh, wah ada kelawar. Jadi ini dulu fungsi utamanya untuk lubang pengintaian orang Jepang. Oh gitu. Jadi dia kalau lagi ada perang atau gimana masuk sini semua Iya. gitu Pak? Ini kan dulunya Bukit Cadas Teh. Nah, ini dulu dibikin menggunakan alat manual kayak pahat, cangkulingi seperti itu. Ini yang bikin orang kita. Jadi disuruh sama orang Jepang yang kita kenal dengan kerja paksa rebusa. Nah, awal pembuatan Gua Jepang ini dulu awal tahun 42 sampai 45. 3 tahun. Ini berapa meter ya Pak kalau dari sini untuk, sampai ke sana? Luas keliling untuk Gua Jepang ini 500 meter. 500 meter. Ya, keliling semua. Kalau dibandingin sama Gua Belanda itu lebih panjang mana? Kalau untuk panjang sih panjang yang Gua Belanda Teh. Oh, Gua Belanda. Ya, cuma kalau untuk lebar, ya lebar yang Gua Jepang ini. Lebar karena dia ke belakang gitu ya Pak? Ya, nah kita lewat sini. Oke. Ini masih lorong pertama berarti Pak? Ini baru lorong pertama, ini lorong yang kedua. Oh, sip. Yuk kita ke lorong satu. Wah, semakin banyak ya Pak kelawarnya. Banyak sih kelelawar. Tapi dia nggak bakal ini kan? Lorong yang ketiga, alhamdulillah sih nggak ganggu Teh. Ini lorong ketiga, kita lurus dulu. Oke, lurus dulu. Ini sampai sini fungsinya buat apa Pak dari Sebetulnya kalau untuk lorong, dulunya digunakan fungsi utamanya menyambungkan antara pintu ke pintu. Dan digunakan untuk istirahat serdadu. Istirahat serdadu. Ya, seperti itu. Kita lagi ada syutingnya Pak, jadi kita harus Ini ada pelataran seperti ini. Nah, dulu ini fungsi utamanya digunakan untuk tempat tidur sementara orang Jepang, khusus komandan. Di atas pelataran seperti ini. Oke. Nah, ini satu, di ujung sini satu. Nah, jadi ujung pintu pertamanya itu udah mentok nyampe sini. Oke. Jadi serdadunya di sini ya kalau Setiap istirahat lorong, ya. setiap lorongnya. Oke. Nah, ini ujungnya, kita balik lagi lihat ruangan yang lain. Yuk. Di mana Pak kalau yang buat uji nyali? Sorry. Di ruangan yang atas tadi, Oh ya. pelataran. Oh iya ya. Dan itu emang terkenal banyak ya Pak? Sebetulnya sih kalau untuk masalah mistik ya ada, Pasti cuma ada, ya. sebetulnya di mana niat kitanya. Oke. Jangankan di tempat kayak gini kan, kalau untuk masalah mistik di rumah pun pasti ada. Iya. Mungkin karena emang suasananya juga kan Iya. Gua Jepang ya Pak. Ini kan waktu zaman Situs. penjajahan sini ya mungkin banyak korban juga di sini. Kan suka ada tuh Pak yang malam-malam itu mereka boleh masuk gitu Pak? Sebetulnya sih kalau untuk dulu ya Teh sempat diperbolehkan. Sempat boleh masuk. Nah, cuma kalau untuk sekarang jadi nggak diperbolehkan dari pihak pengelola seperti itu. Iya, oke. Jadi udah ganti pengelola. Iya. Aturannya berubah. Aturan berubah seperti itu. Dan kalau malam itu berarti mereka sendiri gitu ya kalau misalnya dia mau masuk. Pakai pemandu. Oh, tetap pakai pemandu juga. Oke. Ya. Nah, ini sama Pak masih buat istirahat serdadu juga. Iya. Serdadu Jepang. Oke. Sebetulnya sih kalau untuk menurut sejarah untuk lokasi Gua Jepang ini dulunya belum 100% jadi. Jadi masih dalam tahap penggalian. Oh, tahu.
Jadi saat masih digali itu udah dipakai gitu ya? Sebetulnya sebelum membuat gua ke Jepang ini, nah orang Jepang itu dulu tuh menggunakan fasilitas yang gua Belanda. Nah kalau untuk menurut sejarah kan orang Belanda mengolah tanpa rasa orang Jepang, jadi fasilitas gua Belanda sempat dipakai dulu. Jadi ini sebetulnya hanya sebagai buat tambahan karena kekurangan tempat. Oke, karena Belanda dulu baru Jepang Iya. ya. Kita jalan lagi Pak, ke sana yuk. Nah ini yang paling gede nih Pak. Saya mau nanya dulu perbedaannya sama yang tadi pertama kita masuk itu bedanya Jadi, apa? sebetulnya gini teh, untuk yang pintu besar ini dulunya itu digunakan untuk pintu utama. Jadi untuk Keluar masuk. distribusi. Iya, oke. Makanya ini di depan ada seperti ruangan untuk penyimpanan logistik. Oke. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat dulu ventilasinya. Oke, kita lihat Atau ventilasinya. pelarian, ya. Oke, kita ke sana dulu berarti ya. Ini berarti lorong keberapa Pak? Ini lorong yang ketiga. Oh, masih lorong ketiga. Ya. Nah, ini kita lihat ventilasinya. Ventilasi. Oh, yang nyambung sama kayak tadi berarti ya, sama kayak tadi berarti. Ventilasi yang dulunya digunakan untuk lubang pelarian. Berarti fungsinya sama. Iya. Persis sama yang di ujung tadi Iya, ya. Jadi sama. sama nih ujung sama ujung gitu ya. Iya. Oke. Tapi itu berarti di sepanjang jalan ventilasi ini tuh nggak ada persimpangan lagi, ini benar-benar lurus aja gitu ya Pak? Lurus, cuma ada lorong seperti ini. Oh, ada. Jadi nggak lurus terus gitu. Jadi nanti di depan ada turunan kayak gini. Oh, itu nyambungnya kemana tuh Pak? Ke lorong kedua. Oh. Jadi ini lorong yang terakhir. Oh, oke. Nah, ini buat apa nih Pak? Nah ini pelataran juga teh. Pelataran untuk istirahat juga ya? Iya. Istirahat. Kita boleh maju dulu ya Pak? Tempat istirahat boleh. Kita lihat dulu. Nah kita lihat ruangan yang lain. Yuk. Pak. Nah ini yang saya bilang tadi, Ya. dulunya digunakan untuk penyimpanan logistik. Senjata gitu ya? Ya, untuk senjata atau barang-barang bahan cadangan makanan seperti itu. Ini juga sama ya Pak? Ya. Satu kata yang nggak boleh sebut itu yang pedas itu kan? Ya. Oh benar. Pedas bahasa Sundanya. Iya. Ya. Itu tapi ada yang iseng nggak sih Pak? Maksudnya Pernah wisatawan ada nggak gitu? sih? Maksudnya kayak pernah dapat cerita misalnya Iya, wisatawan. ada yang sengaja nih Ya. menyebutkan si satu kata ini gitu terus Ada sih. terus Kejadiannya ada kejadian sesuatu gitu nggak, Pak? Kalau untuk kejadian sering sebetulnya kalau untuk masalah mistik, jangankan untuk menyebutkan. Nah bila mana dia merasa terganggu, dia suka masuk juga tiba-tiba. Yuk kita jalan lagi ke depan ya. Ya, oke. Kalau misalnya Ya. ada kasus yang wisatawan yang kerasukan, Ya. itu di sini ada nggak sih Pak kasus yang kayak dia susah banget dikeluarinnya gitu? Nah pernah sih sempat ada kejadian seperti itu. Ya paling salah satu caranya dibawa pergi dari lokasi ini. Oh jadi wisatawan itu atau orang itu di Orang itu. Oh, Jadi jangan ada di lokasi area di sini. oh, oke. Sip. Tapi sejauh ini udah aman kan Pak? Maksudnya udah. Alhamdulillah sih. Oke Pak, siapa? Yana. Pak Yana, thank you so much Ya. udah ajak kita keliling-keliling di Ya. Gua Jepang. Siapa tahu nanti kita bisa datang lagi, Ya, ya. berkunjung lagi ke sini. Thank you Pak, kita dari Velcro sama-sama. dari Jakarta. Thank you Ya. Pak. Oke teman-teman, kita udah jalan-jalan di Gua Jepang. Tadi udah ditemenin sama tour guide-nya Pak Yana dan udah ngejelasin sejarah dari per lorong. Nanti kita bakal lanjut ke Gua Belanda. Stay tune.